Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 1 Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 3. Coba kalian perhatikan ini. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi sampai yang bukan minyak dan gas bumi. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak dan kesejahteraan penduduknya. Di sini ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbarui lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh lainnya adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas tersedia kembali. Sumber energi yang dapat diperbarui. Tadi kan sudah sumber energi yang tidak dapat diperbarui, sekarang yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbarui diri. Ada pula sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi ini adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Nah, di sini matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi matahari tidak akan pernah habis digunakan. Energi matahari bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup. Kegiatan ini akan memudahkanmu memahami manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia. Buatlah peta konsepnya dengan mengisi kolom-kolom berikut. Dapat kalian lihat di sini, manfaat matahari itu sangat besar sekali, teman-teman. Bagi manusia, entah bagi hewan, entah bagi alam, maupun bagi tumbuhan. Kita akan mengupas satu persatu. Apa sih manfaat matahari bagi manusia? Apa saja sih manfaat matahari bagi hewan? Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, saya akan bahas sebelah sini terlebih dahulu ya, teman-teman. Bagi manusia terlebih dahulu. Nah, sebelah sini. Pojok kiri atas ya. Saya akan bahas itu terlebih dahulu. Di sini bagi manusia, saya akan memperbesar tulisannya. Nah, seperti ini. Ada 5 kotak ya teman-teman, 5 kolom. Nah, matahari itu mempunyai manfaat bagi manusia. Apa saja? Yang pertama, mengeringkan pakaian, sumber energi, listrik tenaga surya, vitamin D untuk tubuh, dan membantu petani. Membantu dalam proses penanaman padi atau penanaman yang lainnya. Lalu sekarang bagi hewan, saya akan memperbesar tulisannya seperti ini. Apa sih manfaat matahari bagi hewan? Nah, manfaatnya yang pertama untuk pertumbuhan, penyerapan kalsium, menghangatkan tubuh, mencerna makanan, dan menguatkan tulang.
Hampir sama ya. Setelah itu sekarang bagi alam. Saya akan memperbesar tulisannya. Nah, seperti ini. Manfaat matahari bagi alam apa saja sih? Yang pertama, menerangi bumi, pusat tata surya, sumber energi tak terbatas, mengeringkan tanah, dan yang terakhir, membantu terjadinya siklus air. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dulu kita sempat mempelajari bagaimana sih Kak hujan dapat turun, bagaimana sih Kak laut bisa menguap. Nah, itu juga ada peran matahari ya teman-teman. Setelah itu bagi tumbuhan. Nah, ini yang terakhir pada pojok kanan bawah ya. Saya akan memperbesar manfaat matahari bagi tumbuhan. Yang pertama, untuk fotosintesis, lalu menjaga temperatur tumbuhan, memberi warna hijau pada tumbuhan atau mengaktifkan klorofil ya, lalu mengeringkan tanah dan membantu pertumbuhan bunga dan daun. Nah, tulisan saya kelihatan ya? Kelihatan kan? Nah, itulah manfaat dari matahari. Begitu banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Nah, berdasarkan bacaan di depan tadi, coba identifikasilah sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Untuk mendapatkan jawabannya, kamu bisa melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu. Kamu akan melakukan wawancara itu untuk memperoleh data mengenai sumber energi yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Nah, pertama kali kalian harus mempunyai rancangan. Siapakah narasumber? Siapakah orang yang akan kalian gali pengetahuannya? Yang pertama misalnya orang tua ya. Orang tua, lalu saudara, teman, tetangga, atau penjual bakso keliling. Nah, ini bisa kalian tulis penjual bakso, Bapak RT, terus Bapak RW, dan lain sebagainya. Kalian bisa tulis sesuka hati kalian ya. Setelah itu, kalian buat daftar pertanyaannya apa saja. Yang pertama, siapa nama bapak atau ibu? Hewan apa saja yang dapat dijumpai di lingkungan sekitar bapak atau ibu? Apakah ada jadwal kerja bakti untuk membersihkan lingkungan? Tumbuhan apa saja yang ada di sekitarmu? Kotoran hewan apa yang bisa dijadikan sumber alternatif? Kak, kok pertanyaannya dikit banget sih Kak? Nah, kalian bisa menambahkan lagi, semisal tumbuhan apa yang bisa dijadikan sumber alternatif? Atau mungkin apakah ada PLTA di desa Bapak? Nah, dan lain sebagainya. Kalian bisa tulis sesuka hati kalian. Ini hanya contoh. Tapi ketika kalian mau meniru punya saya juga tidak apa-apa ya. Lalu pada halaman 19 itu ada kolom hasil wawancara. Tanggal wawancara. Nah, kalian bisa tulis kapan kalian melakukan wawancara tersebut. Misalnya kalian melakukan pada tanggal 5 Maret 2021. Nah, data hasil wawancara. Saya akan memperbesar ya teman-teman di sini. Nah, seperti ini. Misalnya nama narasumber. Kalian wawancarai teman kalian. Nah, teman kalian namanya Rido. Nah, pertanyaan apakah yang kalian ajukan kepada teman kalian yang bernama Rido? Misalnya, hewan apa yang ada di lingkungan sekitar Bapak? Jawabannya, ayam, kambing, dan lain sebagainya. Lalu misalnya, tetangga kalian namanya Edo. Pertanyaannya, apakah ada jadwal kerja bakti untuk membersihkan lingkungan? Nah, ketika Bapak Edo menjawab, iya ada jadwal, Pak RT sudah menjadwalkannya. Nah, kalian bisa tulis. Lalu
Fani. Maaf ya teman-teman, di sini saya singkat-singkat saja karena kemarin saya sempat membaca komentar dari teman-teman bahwa teman-teman kurang menyukai tulisan yang terlalu panjang. Nah, ini sebenarnya sudah saya singkat ya, benar-benar saya singkat. Lalu misalnya kalian mempunyai tetangga yang namanya Fani. Kalian ajukan pertanyaan, tumbuhan apa saja yang ada di sekitar Bapak? Pak Fani menjawab, di sekitar saya ada mangga dan pisang. Lalu misalnya orang tua kalian namanya Eko. Eko, pertanyaannya, kotoran hewan apa yang bisa dijadikan sumber alternatif? Pak Eko menjawab, kotoran sapi. Lalu Wafik, kalian ajukan pertanyaan, tumbuhan apa yang bisa dijadikan sumber alternatif? Bu Wafik menjawab, buah kedondong. Lalu narasumber misalnya Ainun, namanya Ainun. Pertanyaan yang kalian ajukan, apakah ada PLTA di desa Bapak? Maaf ya, ini keliru. Apakah ada PLTA di desa Ibu? Ibu ya. Jawabannya tidak ada. Lalu Olin, pertanyaannya, tumbuhan apa saja yang ada di sekitarmu? Pohon singkong dan jambu. Lalu ada Dika, pertanyaan yang kalian ajukan, hewan apa yang ada di lingkungan sekitar Bapak? Jawabannya sapi, kuda. Hendra, pertanyaannya, hewan apa yang ada di lingkungan sekitar Bapak? Bapak Hendra menjawab, di lingkungan saya ada burung dan kelinci. Lalu nama narasumbernya Karis. Pertanyaan yang kalian ajukan, hewan apa yang ada di lingkungan sekitar Bapak? Bapak Karis menjawab, kerbau. Nah, seperti itulah contohnya ya. Di sini saya hanya memberi contoh. Ini kalian sesuaikan dengan nama narasumber ya. Nama teman-teman kalian, nama tetangga kalian, nama orang tua kalian. Kalian sesuaikan sendiri. Setelah itu halaman 19 yang bawah, ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini kita telah mempelajari manfaat energi matahari dan mewawancarai narasumber. Apa yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Nah, melalui pembelajaran hari ini, saya dapat mengetahui manfaat energi matahari dan bisa berkomunikasi langsung dengan narasumber. Keterampilan apa saja yang kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Melalui pembelajaran hari ini, saya dapat komunikasi langsung dengan narasumber dan mencatat hasilnya. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Setelah melalui pembelajaran hari ini, saya akan menjaga lingkungan dan terus berusaha untuk belajar tentang pengetahuan yang bermanfaat. Nah, sekali lagi ini hanya contoh ya teman-teman. Ketika teman-teman mempunyai ide lain, mempunyai pemikiran lain juga tidak apa-apa. Silahkan kalian tuangkan pada buku tematik kalian masing-masing. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja teman-teman. Yang pertama melakukan wawancara, yang kedua mengidentifikasi sumber energi yang ada di sekitar kita. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.